Oke, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebagai video pertama dan pembuka gitu ya, saya akan coba paparkan terkait latar belakang eh, di serial video terkait market research ini. Gitu ya, mungkin teman-teman tahu sejak beberapa tahun yang lalu kita kan sudah bisa dibilang memasuki era industri 4.0. Jangan-jangan sekarang udah 5.0 gitu ya dengan adanya AI. So di industri 4.0 data itu udah jadi komoditas utama gitu ya, yang terdepan lah di bisnis gitu. Tapi masalahnya data itu nggak cukup. Data itu ada yang bilang data can speak itself gitu ya. Jadi data tuh nggak bisa ngomong sendirian gitu ya. Dibutuhkan satu kemampuan untuk mengkonversi data menjadi insight gitu ya. Mungkin ada yang bertanya gitu, insight itu apa sih mas gitu ya. Nanti saya akan jelaskan, ada waktunya kita akan bedah gitu ya secara mendalam insight itu apa. Tapi yang jelas di sini gitu ya, ada satu quotes yang menarik gitu ya. Jadi di tahun 2006 gitu ya, ini ada satu artikel yang ditulis oleh Profesor Thomas Davenport, beliau dari Harvard gitu ya. Judulnya Competing on Analytics. Ini bagus artikelnya. Saya menyarankan teman-teman bisa baca gitu ya. Nanti akan saya coba lampirkan di sini di materinya gitu ya. Quotes yang menarik gitu ya adalah setiap perusahaan itu bisa menjual barang atau jasa yang sama kepada konsumennya gitu ya. Sekarang coba kita lihat gitu ya, antara Gojek sama Grab kurang sama apa gitu ya. Shopee, Tokopedia gitu ya, kurang sama apa coba gitu ya. Semua bisa ngasih produk yang sama, bisa ngasih jasa yang sama gitu ya. Terus pembedanya apa dong gitu ya. Dan pembeda satu perusahaan dengan yang lainnya gitu ya, itu adalah analytics. Nah, analytics itu apa gitu ya. Jadi kita bisa mendefinisikan analytics adalah kemampuan dari si perusahaan itu untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi data yang di internal dan eksternal gitu ya. Jadi ada empat keywords gitu ya: explore dan exploit, lalu internal dan eksternal gitu ya. Itu hal yang penting gitu ya, hal yang penting. Jadi eksplorasi itu harus diimbangi dengan eksploitasi gitu ya. Kita nggak bisa tuh hanya mengeksplor aja gitu ya, tapi kita nggak mengeksploit. Atau kita nggak bisa hanya mengeksploitasi aja tanpa mengeksplor. Harus ada imbangnya. Apakah 50-50 ya belum tentu juga, tergantung case-nya gitu ya. Tapi yang jelas kita harus imbangi gitu. Dan market research gitu ya, itu adalah metode yang terpenting tuh untuk organisasi itu bisa mendapatkan data eksternal, yaitu data dari konsumen atau pelanggannya gitu ya. Kalau teman-teman bekerja di bank misalkan, atau di telco itu, atau di e-commerce gitu ya, kan gampang ya dapat data konsumennya ya. Contoh kalau di bank kan kita tahu tuh nasabah siapa, uangnya berapa gitu ya. Atau kalau kerja di telco kita tahu orang ini nelfonnya berapa lama, beli paket datanya berapa gitu ya. Atau di e-com kan kita tahu siapa beli apa, dikirimnya kapan. Tapi kalau kalian bekerja di perusahaan yang tidak punya data ke end customer, kayak perusahaan saya sekarang bekerja gitu ya, di FMCG misalkan, ya salah satu cara untuk mendapatkan data konsumen atau pelanggan ya market research, untuk dapat data eksternal. Kalau data internal ya kayak data sales gitu ya, atau data HR mungkin, atau data produksi, itu data internal. Dan matematik, statistik, dan engineering itu adalah tools yang terbaik yang kita punya saat ini untuk bisa menganalisa data dan menghasilkan insight dari data ya. Nah, berikutnya ini ada terkait strategi perusahaan terkait market research gitu ya. Jadi posisi market research gitu ya di perusahaan itu seperti apa sih ya. Jadi ada dua mazhab nih dua mazhab gitu ya, dua pilihan. Yang pertama,
market research itu dianggap sebagai bagian yang terpenting dan tak terpisahkan dalam bisnis, gitu ya. Tapi ada juga yang berpendapat lain. Contohnya apa? Kayak Apple. Apple itu pada masa Steve Jobs itu ya, dia tidak pernah melakukan market research. Steve Jobs pernah bilang, "People don't know what they want until you show it to them. That's why I never rely on market research. Our task is to read things that they are not yet on the page." Ini salah satu pernyataan yang menggugah jiwa gitu ya, apalagi buat saya market research gitu ya. Steve Jobs merasa bahwa market research itu selalu gagal dalam membaca keinginan konsumen gitu ya. Karena menurut dia tuh ya konsumen tuh nggak tahu gitu ya. Konsumen tuh nggak tahu apa yang mereka butuhkan. Oleh karena itu sudah menjadi tugas perusahaan atau tim marketing gitu ya untuk memberikan apa yang konsumen mau. Gitu ya. Sekilas pernyataan ini tampak benar. Tapi perlu garis bawah yang tebal dan panjang. Boleh teman-teman tidak rely on market research jika teman-teman visioner dan memang sudah punya basis pelanggan yang kuat, yang militan, gitu ya. Silahkan tuh mau ngelakuin A, ngelakuin B gitu ya, tanpa harus market research ya monggo-monggo aja. Kalau Anda visioner, tapi kalau Anda itu berhati-hati, gitu ya, ingin lebih saya bilangnya bukan lebih pasti ya, lebih robust gitu ya, lebih kokoh gitu ya, lebih scientific, lebih teruji gitu ya, maka market research adalah pilihan yang lebih aman gitu ya. So ini beda sama Apple. Kalau Verizon di US itu kayak Telkomselnya gitu lah gitu. Kalau dia bilang more than 50% of innovation comes from the voice of customer gitu ya. Jadi kayak Verizon dan perusahaan-perusahaan besar di dunia gitu ya, dan di Indonesia ya tetap mereka menganut bahwa market research itu adalah salah satu langkah yang perlu dilakukan agar tetap bersaing. Ya you name it gitu ya, perusahaan besar ya, di tempat saya di Nutrifood gitu ya, Unilever, Kapal Api gitu ya, Mayora, Indofood gitu ya, ya bisa tuliskan aja gitu ya, perusahaan-perusahaan besar biasanya mereka melakukan market research. Oke, so tadi kan saya bilang ya, karena cara pandang perusahaan bisa beda-beda, maka sebagian memandang market research itu sebagai cost center, biayanya mahal, gitu ya. Gitu. Sebagian lagi menganggap market research itu sebagai investasi, gitu ya. Jadi tetap mahal, tapi mereka ganti istilahnya dengan investasi, gitu ya. Padahal kalau kita itu kreatif gitu ya, kita itu cukup inovatif gitu ya, seorang market researcher dia bisa menuntun perusahaan untuk menggunakan metode-metode alternatif yang lebih cost friendly dan affordable gitu ya. Jadi kalau kita pandang market research itu mahal, sebenarnya lebih mahal lagi jika perusahaan itu bangkrut atau perusahaan itu salah dalam mengambil keputusan bisnis. Jadi kalau kita itu punya market research yang bagus, menghasilkan insight yang sangat bagus gitu ya, ya perusahaan bisa terbebas gitu ya dari resiko itu gitu ya. Makanya di beberapa perusahaan itu ya market research itu sebagai bagian yang penting di cycle bisnisnya. Ya. Nah, ada yang tapinya nih. Ada satu insight ya dari ESOMAR. ESOMAR itu adalah European Society of Market Research gitu ya. Dia pernah publish bahwa tidak ada korelasi antara budget market research dengan kualitas insight. Nah, ini yang saya bilang tadi nih. Riset tuh nggak harus mahal-mahal. Bukan berarti riset yang paling mahal itu menghasilkan insight yang paling bagus. Nggak juga gitu ya. Ya bahkan ya riset yang kecil-kecilan, yang murah meriah, insight-nya malah itu sangat berguna buat perusahaan. Itu bisa jadi kayak gitu. Ya, nah makanya ini saya dorong nih, kalau teman-teman ingin belajar market research, coba kita pelajari dengan lebih dalam, gitu ya, agar kita bisa berinovasi gitu ya. Karena itu tadi tuh, kalau market research tuh dilakukan dengan kreatif aja gitu ya, itu dampaknya bisa sangat besar buat perusahaan.
Nah, ini yang saya bilang tadi ya, keeping market research agile gitu ya. Jadi gimana caranya nih? Gimana caranya agar market research itu jadi agile dan adaptif gitu ya. Jadi ini benar-benar bisa bantu perusahaan untuk running atau berkembang gitu ya. Yang pertama gitu ya, tips dan trik dari saya nih. Lakukan market research jika dan hanya jika perusahaan tuh masih ragu. Kalau perusahaan tempat teman-teman bekerja udah yakin dengan keputusan yang diambil, ya udah nggak usah market research gitu ya. Tapi kalau mereka itu masih ragu, let's say 50-50 atau 70-30 gitu ya, oke, lakukan riset, lakukan gitu ya. Terus yang kedua, coba bikin cost benefit ratio analysis dari semua pajak market research yang mau dilakuin gitu ya. Nah, biasanya tuh pada saat kita mau desain gitu ya, desain market research satu studi gitu atau satu survei, kita udah punya bayangan kira-kira ini apa pertanyaannya, analisa yang bakal kayak gimana, dan insight yang ditarik tuh apa. Nah, kita bisa bandingkan gitu ya, bandingkan antara insight tadi, ya mungkin insightnya kita bisa nilai dengan kualitatif, mungkin boleh ya, syukur-syukur bisa dikuantitatifkan gitu ya, ada angkanya, ada metriknya gitu. Lalu kita bandingkan dengan cost gitu ya. Kalau cost sudah pasti uangnya gitu ya, budgetnya gitu ya. Atau kita juga bisa lihat dari waktunya atau dari manpowernya. Ya teman-teman bisa bandingkan aja nanti ya, antara insight yang dihasilkan. Tentunya insight itu akan berimpact terhadap keputusan bisnis. Bandingkan dengan cost yang yang di-generate dari projectnya. Kalau ternyata tuh kalau kita melakukan riset ini nanti dapat insight ini dan punya impact ke bisnis gini, ternyata costnya murah, ya udah lakuin gitu ya. Tapi kalau ternyata tuh insightnya cuma gini doang gitu ya, tidak menghasilkan impact yang tinggi, sementara cost yang dihasilkan tuh besar, ya nggak usah riset gitu ya, nggak usah. Berikutnya, keep things simple and manageable gitu ya. Nah ini juga ini nih menarik gitu ya. Jadi kalau bisa kita gali lagi nanti gitu ya, kita benar-benar ramu market research tuh projectnya seperti apa. Nanti akan kita bahas nih pada saat pembuatan kuesioner gitu ya. Kita harus bisa membedakan mana informasi yang need to know dengan nice to know gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut pada saat pembuatan kuesioner. Oke, terus berikutnya lakukan desk research jika perlu gitu ya. Apalagi sekarang nih di era data, di era AI, data di mana-mana gitu ya. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana kita bisa melakukan desk research gitu ya dengan bantuan AI. Atau bahkan udah ada videonya gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat di videonya tuh ya, di video di kategori AI, nah itu udah saya kasih beberapa video gitu lah, dimana kita bisa melakukan analisa gitu ya, atau ngambil data menggunakan AI. Ya ini desk research sebenarnya gitu ya. Nanti juga ada pembahasannya secara detail pada series video ini. Oke, di rangkaian terakhir di sini saya akan bahas sampai sini dulu gitu ya, terkait struktur market research itu gimana gitu ya di satu perusahaan. Jadi memang di Indonesia tuh ada dua paham lah gitu ya. Yang pertama in-house. Jadi contoh kayak di tempat saya di Nutrifood, semua riset dilakukan oleh internal. Jadi kita punya in-house market research. Jadi perusahaan itu memiliki tim khusus yang mengerjakan market research, baik secara utuh atau parsial. Ada juga perusahaan yang nggak mau capek, mereka nggak butuh tim internal, mereka tinggal outsource aja gitu ya. Outsource kemana? Ke agensi market research. Contoh kayak apa? Kayak AC Nielsen, Kantar, gitu ya. Itu ada Nielsen, TNS, dan lain sebagainya, gitu ya. Dua-duanya tentunya punya plus minus. Kebetulan Nutrifood adalah perusahaan saya keempat. Perusahaan saya yang pertama adalah agensi market research yang mengerjakan proyek-proyek dari perusahaan yang outsource market research-nya. Gitu ya. Nah, saya merasakan perbandingannya gitu ya, plus minusnya kalau mengerjakan in-house sama outsource gitu ya. Waktu saya di agensi gitu ya, kelebihannya gitu ya,
Kalau perusahaan itu mau outsource ya mereka nggak perlu capek, nggak perlu bingung mikirin perintilan proyek risetnya, karena risetnya dikerjakan sama orang luar. Mereka cukup menetapkan budget dan menetapkan waktu, gitu ya. Dan biasanya karena agensi itu dia itu dari multiple client dan multiple industry, biasanya mereka bisa mengaplikasikan analisa yang dilakukan oleh industri lain ke industri dia. Contoh paling gampang, misalkan ada perusahaan agensi market research yang terbiasa melakukan riset di bidang retail, lalu dia mendapatkan project dari klien yang dari bidang makanan minuman. Nah, biasanya tuh ada tuh analisa-analisa yang dari retail yang kita bisa aplikasikan, dan itu akan menjadi nilai tambah untuk menghasilkan insight, gitu ya. Nah, negatifnya apa kalau outsource ya? Negatifnya biasanya relatif lebih mahal, gitu ya. Nah, kalau di in-house gimana positif negatifnya? Ya, positifnya tentu lebih murah. Semuanya end to end kita yang manage di internal. Dan positifnya tuh yang saya rasakan adalah karena kita bekerja di perusahaan itu, gitu ya. Jadi kita itu seperti memiliki rasa kepemilikan terhadap proyek itu sangat kuat, gitu ya. Dan tentunya interaksi kita dengan klien, karena klien satu perusahaan, gitu ya, itu saat diskusi itu lebih enak, gitu ya. Banyak rahasia-rahasia, gitu ya, atau tips dan trik yang kita bisa diskusikan bersama. Beda tuh kalau di outsource. Kalau di outsource biasanya tuh informasinya tuh tidak di-share semua. Tentunya kan ada rahasia perusahaan dan lain sebagainya. Kalau di in-house tuh enggak. Semua informasi kita bisa dapat dengan full. Ya, kelemahannya tadi tuh. Kelemahannya lebih ke expertise, gitu ya. Karena kita mengajarkan itu aja, bisa jadi kalau ada analisa di tempat lain yang baru, gitu ya, nah kita nggak bisa langsung aplikasikan. Makanya saya selalu bilang nih ke tim, gitu ya, atau ke teman-teman semua, kalau teman-teman itu bekerja di perusahaan yang market itu adalah in-house, sebisa mungkin sering-sering belajar, sering-sering baca, biar tidak ketinggalan, gitu ya. Sering-sering ngobrol aja, gitu ya, sama teman-teman di agensi atau apa, gitu ya. Itu akan membuat teman-teman tetap up to date terkait analisa dan cara mengekstrak insight. Oke, kira-kira itu dulu videonya, sampai sini dulu, gitu ya. Saya akan coba tambahkan videonya di kesempatan berikutnya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis aja di kolom komentar. Ya, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.